Oke, untuk di admin Juan sudah saya admin, cuman belum saya dapat mencek kehadirannya. Silahkan video diaktifkan dulu ya kalau mau kehadirannya terverifikasi lah istilahnya. Karena tidak cukup hanya masuk tanpa ada verifikasi keaktifan gitu. Jadi saya nggak tahu. Oke, para siswa sekalian, ya, kita akan melanjutkan ini tentang VPS, masih membahas tentang VPS ya. VPS ini slide ke-12, jadi waktu kemarin itu baru sampai slide 11. Sekarang masuk ke slide 12 ya, jenis virtual private server. Bicara tentang jenis virtual private server, artinya maksud jenis di sini yaitu program VPS yang sering dipakai oleh penyedia layanan VPS ya. Program softwarenya apa gitu ya, itu jenisnya seperti itu yang dimaksud di sini. Ya. Jenis dari program, kalau misalkan virtualisasi itu program virtualisasinya apa gitu untuk dipakai di VPS yang dipakai oleh penyedia VPS. Ya. Saya akan analisa dulu, kita sama-sama analisa saja. Nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas yuk ditanyakan. Traffic visitor website sudah besar secara tidak langsung akan memperberat syarat hosting yang digunakan. Ya, ketika kita mempunyai shared hosting atau hostingan kita memakai shared itu kan kemarin sudah dibahas merupakan hostingan yang paling bawah gitu, maksudnya paling murah itu shared hosting namanya, ya. Lalu ketika trafficnya sudah mulai membesar, artinya ketika digunakan hosting memakai yang shared itu, ternyata website kita sudah terkenal gitu ya, dan viral atau digandrungi gitu, sehingga trafficnya per menit atau per detik sampai per hari itu mencapai lebih dari seharusnya shared hosting gitu, sehingga terjadi kemacetan atau ngelag lah istilahnya ya, atau terus loading gitu. Ketika trafficnya ibaratnya gini, ketika ada satu jalan, kalau shared hosting itu kayak jalan gang lah, jalan gang di perumahan gitu kan. Terus kemudian yang berkunjung atau yang memakai jalan gang tersebut tidak sedikit, itu istilahnya banyak sekali yang menggunakan itu banyak, maka akan terjadi kemacetan di situ. Ya, jadi untuk lalu lintasnya itu pasti terjadi kemacetan. Maka itu yang dibutuhkan bagaimana ya, dalam satu sisi kita kan butuh yang namanya traffic, lalu lintas yang ramai itu butuh ya untuk suatu bisnis atau apapun itu, untuk lebih banyak pengunjung itu pasti yang dibutuhkan. Tetapi kalau misalkan pengunjungnya banyak, sehingga kalau tadi diistilahkan jalan gang itu tidak memadai, tidak dapat memuat lalu lintas traffic ya, lalu lintas pengunjung, berarti langkah yang bijak adalah memperbesar jalannya gitu ya, memperbesar jalannya. Jadi hostingnya itu, kalau kita masuk lagi ke hostingnya itu jangan yang shared, tapi harus di atas yang shared gitu ya. Nah, apa di atas shared itu? Opsi yang lebih dekat dari shared itu adalah VPS ya. Jadi
Istilahnya kalau di tadi jalan gangnya itu bergedela jadi jalan dua arah, atau jalan VPS itu kayak jalan yang bisa dimasuki oleh kendaraan gitu, lebih besar lah, kendaraan mobil seperti itu ya. Nah itu VPS namanya. Gitu ya. Oke, untuk daya tampung VPS sendiri itu dia dapat menampung bandwidthnya atau jalannya gitu ya, itu sampai hitungan puluh ribu gitu ya, 10.000 sekali datang pengunjung. Satu gelombang itu yang bisa di apa sih, yang bisa di handle, yang bisa ditangani oleh VPS itu sampai puluhan ribu pengunjung gitu, trafficnya ya, seperti itu. Nah, kalau tadi di shared nggak bisa, kalau puluhan ribu itu sudah nggak bisa ke handle, artinya dia akan ngelag gitu dan loading dan sebagainya, macet lah istilahnya. Nah, kalau untuk yang puluhan ribu berarti kita harus mau tak mau supaya trafficnya itu tidak mengecewakan pengunjung, visitor, kita pakai yang VPS gitu, seperti itu. Ini kalau sudah masuk ke VPS berarti kita bicara website yang sudah banyak pengunjung, artinya dia sudah terkenal, dan biasanya visitor yang banyak itu ya, saya contohkan seperti websitenya Shopee misalkan ya, seperti itu, yang dia bergerak di jual beli lah, Tokopedia dan sebagainya. Itu kalau bicaranya ke YouTube pasti itu lebih lebih dari puluhan ribu ya. Itu berarti di atas VPS kalau kita bicaranya contohnya ke YouTube. Nah, kita istilahkan untuk akses yang jual beli itu kayak Shopee lah. Terkadang Shopee juga itu kalau kalau pada pas waktu-waktu yang hektik gitu ya, waktu-waktu yang ramai itu juga terkadang loading seperti itu ya. Nah, nggak tahu ya kalau itu Shopee, tapi istilahnya untuk VPS itu mungkin ya untuk puluhan ribu pengunjung per gelombangnya adalah seperti contohnya Shopee, kira-kira seperti itu. Oke, jenis-jenisnya apa saja yang biasanya para penyedia VPS itu gunakan program virtualisasinya ya. Next, di sini ada, oh maaf, sebelum ke jenis. Ini ilustrasi daripada traffic lalu lintas pengunjung website ya. Ini sebenarnya belum puluhan ribu, nih baru pengunjungnya baru 3.400-an ya today visitors. Jadi pengunjung itu kan, yang dilakukan pengunjung itu pastinya mengakses seluruh konten yang ada di website yang dipunya gitu, yang kita punya. Sehingga pas waktu dia mengakses berarti dia menggunakan jalan atau bandwidth daripada website yang kita punya gitu, seperti itu, yang dipunya perusahaan atau siapa pelanggan kita lah, seperti itu. Nah ini contoh daripada visitor yang masih normal ya. Ini kalau ribuan seperti ini masih sepertinya pakai syarat juga masih bisa. Cuman kalau di sini angkanya sudah sampai puluhan ribu. Nah ini Anda bisa cek data ini. Biasanya di VPS-nya atau di hostingan itu ada suatu software yang bisa menganalisa traffic ya. Jadi kita bisa dari program yang disediakan hosting itu bisa menentukan ya hari ini berapa pengunjungnya gitu. Sehingga kalau sudah puluhan ribu di sini mencapainya berarti harus masuk ke VPS, jangan diseret terus, karena itu akan dapat mengecewakan pelanggan ya. Bisa dibayangkan jika misalkan Anda aja misalkan contoh mengunjungi suatu situs jual beli, tapi ternyata situs tersebut misalkan dari satu tampilan ke tampilan lainnya itu membutuhkan waktu lama, artinya loading terus gitu kan, seperti itu. Pasti kita juga akan kecewa, bosan, dan akhirnya meninggalkan website tersebut dan nyari yang lebih cepat gitu kan. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi harus
diusahakan bagaimana caranya supaya website kita itu tetap performanya optimal, maksimal malah, sehingga tidak mengecewakan para pengunjung yang masuk ke website. Oke, untuk jenis-jenisnya, ini adalah program-program atau software yang sering software virtualisasi yang sering digunakan ya di masa sekarang oleh para penyedia VPS. Ya, yang pertama itu ada namanya OpenVZ. Ya, OpenVZ jenis VPS menggunakan sistem operasi yang bekerja pada shared kernel yang biasa digunakan oleh website golongan menengah ke bawah, tapi jarang digunakan oleh website sudah sangat terkenal. Jadi istilahnya kalau misalnya ada suatu website gitu yang baru mulai ramai, nah biasanya yang dicari itu program virtualisasinya yang dipakai itu yang biasanya itu yang paling levelnya itu paling sederhana dulu ya. Nah, itu biasanya pakai OpenVZ. Kenapa OpenVZ? Karena juga OpenVZ ini dia paling rendah lah, berarti biayanya pun juga tidak terlalu tinggi ya. Untuk permulaan level awal itu OpenVZ bisa dipakai gitu. Terus ada KVM, Kernel Based Virtual Machine ya. Keunggulan paling mencolok dibandingkan OpenVZ adalah bisa langsung berinteraksi dengan hardware, sedangkan OpenVZ harus menggunakan sistem operasi untuk dapat terhubung atau berkomunikasi. KVM itu bedanya sama OpenVZ, di mana KVM bisa langsung mengatur atau mengakses ya para penggunanya ke mesin hardware-nya. Jadi hardware-nya dari virtual tersebut bisa teridentifikasi sehingga nantinya para pengguna mempunyai kemudahan atau juga keleluasaan lah untuk bisa mengecek, mengidentifikasi hardware tersebut sehingga dapat men-tweak atau juga mempercepat ya banyak opsi-opsi tertentu yang bisa disesuaikan gitu ya dengan adanya identifikasi hardware dari VPS yang dijalankan oleh pengguna tersebut, yaitu OpenVZ dan KVM. Untuk lebih jelasnya ini kan saya ambil dari buku paket. Terus untuk lebih memperjelas lagi tentang OpenVZ KVM, saya juga sudah nambahkan dari salah satu website seperti ini ya. Saya ngambil dari ID Cloud Host. Kita coba oke, kita coba di sini bahas dulu ya tentang OpenVZ dan KVM. Ya, intinya kan OpenVZ itu dan KVM tadi berarti program virtualisasi yang sering digunakan gitu ya. Cuman apa sih perbedaannya seperti itu sehingga nanti bisa menentukan para user pengguna ya. Mungkin kita juga bisa nanti ya kalau Anda bisa misalkan mau berencana untuk membuat situs berarti suatu website gitu berencana untuk membuat website berarti Anda harus punya hostingan ya. Dan mungkin saja kalau website Anda sudah ramai pengunjungnya, Anda berniat untuk menggunakan VPS. Dan ini bagaimana cara menentukan apakah kita butuh OpenVZ atau KVM ya sebagai program virtualisasinya. Oke, ada perbedaan antara OpenVZ dan KVM. Selain dua versi tersebut, ada juga yang lain ya, seperti cloud. Cuman yang dibahas, yuk kita cek dulu sini bagaimana perbedaannya. Pertama, OpenVZ kita bahas dulu. Jenis yang sering paling banyak ditawarkan oleh penyedia VPS. Jadi tatkala seorang
pengguna hosting itu ya mau beranjak ke VPS, biasanya yang paling banyak ditawarkan sebagai program virtualisasi adalah OpenVZ. Kenapa OpenVZ? Alasannya, virtualisasi ini bisa dibilang termurah sehingga Rilhub dapat menjaring konsumen ya. Jadi karena murah gitu ya, karena murah sehingga para penyedia itu menyediakan OpenVZ untuk menarik konsumen gitu. Apakah kita butuh yang murah? Tentu ya. Sebagai pengguna pasti kita harus melihat kemampuan ya dan keuntungan. Kalau ada yang murah dan bisa menawarkan yang dibutuhkan, kenapa harus yang mahal seperti itu ya? Oke, jika sering mengunjungi situs Lowenbox, nah Lowenbox ini salah satu penyedia dari VPS ya, Lowenbox. Kalian sering mendapati para seller memberikan penawaran dengan harga yang sangat murah. Jika diteliti, kalian akan mengetahui bahwa mereka menggunakan virtual OpenVZ. Jadi ini, OpenVZ itu merupakan program virtualisasi termurah. Jadi banyak sekali lagi ditawarkan oleh penyedia VPS dengan maksud untuk bisa menarik konsumen ya untuk menggunakan layanan mereka. Itu yang pertama. Terus OpenVZ merupakan virtualisasi berbasis kontainer pada sistem operasi Linux. OpenVZ masih bergantung dan kena host sehingga kalian tidak akan bisa menginginkan sistem operasi lain seperti Windows dan lain sebagainya. Oke, jadi OpenVZ ini basisnya sistem operasinya adalah Linux. Jadi untuk Windows tidak bagi yang suka pakai Windows ya, untuk OpenVZ sendiri itu tidak memungkinkan karena dia basisnya sistem operasi Linux saja yang dipakai ya. Selain itu OpenVZ mungkin terjadi overselling. Oke, next. Dari segi kepraktisan, OpenVZ merupakan jenis solusi yang lebih mudah setup dan pengelolaannya timbalan gampang. Beberapa ISP yang menyediakan, nah ini beberapa penyedia layanan VPS yang sering menggunakan VPS OpenVZ sebagai program virtualisasinya adalah Ramnode, One Asia Host, Interserver Crisis Solution, VPS Dime, dan Green Value House. Itu penyedia layanannya. Oke, nanti kalau susah juga ya kalau di Zoom, jadi saya belum bisa menugaskan apa-apa ya, jadi ini dicatat aja dulu, ini penyedia layanan daripada VPS yang biasanya menggunakan OpenVZ sebagai program virtualisasinya. Terus kelebihan OpenVZ bisa overselling ya. Overselling itu artinya research yang dipunya satu pelanggan itu bisa di-offer, bisa dijual atau ditawarkan ke pelanggan lain ya, sehingga pelanggan lain itu mendapatkan research, misalkan RAM-nya bisa bertambah ya karena dialihkan dari kita, itu seperti itu, bisa OpenVZ seperti itu. Atau juga kapasitas harddisknya kita misalkan cuma 20 GB dan ternyata kita membutuhkan lebih dari 20 GB, kita ngambil dari pelanggan lain misalkan yang masih banyak kapasitas harddisknya ya, kita ambil dari mereka dan kita mungkin di situ ada tawar menawar harga ya. Intinya antar pelanggan itu bisa saling membantu dan jual beli research yang mereka punya gitu ya. Misalkan kan dari paket penyedia itu untuk paket-paketnya itu sudah ditentukan, misalkannya dengan harga misalkan 500.000 per bulan, Anda mendapatkan misalkan kapasitas harddisk 20 GB gitu kan. Seperti itu. Cuman itu dengan adanya fitur overselling, jika kita tidak butuh banyak space,
atau dari hard disk tersebut kita bisa menawarkan ke pelanggan lain ya, karena kapasitas hard disk kita itu tidak terpakai, sehingga nanti misalkan pelanggan lain ngambil research kapasitas hard disk kita dan mereka membayar ya per bulannya gitu, seperti itu ke kita gitu, atau pas waktu pemakaiannya saja. Terus kedua, hemat biaya ya, jelas hemat biaya karena dibilang tadi bahwa OpenVZ adalah program virtualisasi yang murah. Artinya berarti ini dibeli ya, disewa, cuman murah gitu. Terus dapat disetup dengan mudah. Jumlah prosesor, penggunaan memori, penggunaan CPU, jumlah proses, penggunaan memori, penggunaan CPU, penggunaan disk dan lain dapat dirubah dalam kondisi VPS tetap running. Oke. Jadi ketika VPS itu menyala, jadi hosting kita sudah menerima pelanggan gitu ya, website kita, hosting tersebut VPS-nya running, memori yang digunakan, proses yang sedang berjalan, terus penggunaan CPU itu dapat dirubah-rubah. Itu artinya kan tadi overselling seperti itu. Walaupun kita misalkan website sedang aktif, ternyata kapasitas hard disk kita misalkan ada yang tidak terpakai, itu bisa dirubah kita ya sama kita kapasitas hard disknya, terus dijual kembali ke orang lain. Itu kelebihan dari OpenVZ. Kekurangannya apa? Kekurangannya, jika kalian menggunakan resource berlebih, maka kalian dapat mempengaruhi kinerja VPS lain ya yang berada dalam satu host yang sama, sehingga beberapa ISP biasanya langsung melakukan suspend terhadap VPS yang nakal. Jika menggunakan resource berlebih ya, jadi ada satu kekurangan yang menjadi kelemahan OpenVZ ini. Ternyata host OpenVZ itu bisa mempunyai, satu host itu bisa dipunyai oleh beberapa bisa satu host itu satu research host itu bisa dijadikan beberapa VPS gitu ya, sehingga nah ini menjadi kelemahannya jika ada yang nakal gitu ya, melebihi daripada kapasitas research paketnya. Jadi ini ada kebocoran, misalkan ada yang otak-atik lah, otak-ngatik research, sehingga satu host itu banyak dia gunakan sendiri gitu kan, seperti itu, sehingga mengganggu yang lain. Nah itu bisa ada seperti itulah kelemahannya. Jadi ini harus menjadi perhatian. Jadi jika Anda misalkan menggunakan OpenVZ terus terjadi suatu gangguan atau apa, buru-buru Anda langsung melapor ke service providernya atau penyedia layanan VPS-nya, karena bisa jadi itu ada yang nakal ya, pengguna VPS lain yang ada dalam satu host Anda. Jadi sekali lagi OpenVZ ini menggunakan satu host itu bisa menjadi beberapa VPS ya. Satu host berarti satu host itu satu alamat. Terus yang kedua, kekurangan OpenVZ hanya dapat menginstal Linux dengan berbagai distronya saja. Jadi tidak ada ya istilahnya Windows dan lain-lainnya, hanya Linuxnya saja. Untuk distro-distronya kan bisa Debian, bisa Ubuntu ya, bisa dan lain-lainnya, itu bisa diinstal, tapi yang keluarga Linux saja, berarti Windows tidak bisa. Terus kekurangan lainnya, ada beberapa settingan yang dibatasi ya, jadi tidak semuanya settingan itu dilepas ke pelanggan. Terus tidak mendukung swap ya, swap itu kan kita ketahui itu adalah salah satu virtual memory di Linux ya, sistem Linux. Jadi Anda punya RAM-nya itu misalkan 2 GB,
Kalau ditambah swap itu memakai virtual memorinya yang 2 GB itu bisa ditambah swap sehingga misalkan swapnya 4 GB itu ya. Itu akan mempengaruhi terhadap kinerja daripada sistem yang Anda running gitu ya. Tapi di OpenVZ itu tidak mendukung swap. Jadi swap itu kalau misalkan RAM Anda 2 GB plus RAM dari RAM virtual yang dari swap 4 GB itu kan, itu akan berpengaruh terhadap kecepatan proses sistem ya. Proses sistem memproses datanya akan lebih cepat ya daripada hanya memakai RAM saja gitu, seperti itu. Tapi itu di OpenVZ tidak ada, itu menjadi kekurangannya. Next, virtualisasi KVM. Apa itu KVM? Ya, KVM kernel based virtual machine ya. KVM singkatan dari Kernel Based Virtual Machine merupakan salah satu teknologi virtualisasi full hardware berdiri sendiri. Ya, teknologi virtualisasi full. Jadi hardware di KVM itu semuanya diberikan secara full. Jadi ini kita istilahnya membuat mesin virtual dulu ya. Dan seluruh hardware-hardwarenya kita diberikan langsung akses untuk membuat harddisknya mau berapa gitu ya, mau berapa kapasitasnya, terus virtual RAM-nya mau berapa, tentu nanti akan dikalkulasikan dengan harga yang digunakan. Misalkan resource-nya berapa, itu akan dikalkulasikan dengan harga sewanya berapa gitu ya, seperti itu. Menggunakan OS apapun ya, berarti kalau tadi OpenVZ itu hanya Linux, kalau di KVM itu bisa Windows, bisa Linux, bisa Macintosh, misalkan bisa Android, terserah. Itu yang memungkinkan untuk diinstalasi OS yang bisa digunakan di VPS, silahkan ya untuk sistem operasinya. Oke. KVM ini juga dikenal dengan nama istilah semi dedicated server. Semi dedicated server. Jadi sebenarnya mesin servernya untuk hardware itu masih, misalkan hardware secara realnya itu satu, cuman seperti ada pernah buat virtual mesin di VirtualBox itu kan, ya kita menentukan sendiri gitu ya semuanya itu, cuman dalam bentuk virtual, bukan dedicated server. Kalau dedicated server nanti kan istilahnya dedicated server itu benar-benar satu server real itu kita sewa semuanya ya, dan tidak ada yang bisa menggunakan server itu yang sudah disewa oleh kita itu oleh orang lain, nggak bisa. Cuman ini semi, karena disebut semi karena sebenarnya realnya itu juga masih berbagi dengan orang lain ya, server yang realnya. Cuman karena kita sudah secara virtual membuat mesin sendiri, nah itu disebutnya semi. Menurut hardware, KVM bisa lebih baik performa karena KVM berdiri sendiri, tidak mengganggu VPS lain. Oke, tidak mengganggu VPS lain artinya satu host itu untuk satu pengguna ya. Kalau tadi kan OpenVZ itu satu host bisa digunakan oleh beberapa pengguna VPS. Terus namun ini mungkin menjadi kekurangannya ya. Jadi kalau ingin merubah ukuran RAM ketika Anda running KVM dan website Anda sedang running ya. Terus Anda mau mengubah-ubah ukuran RAM, harddisk dan lain sebagainya, maka ketika running itu harus di restart dulu. Itu mungkin jadi kekurangannya. Kalau OpenVZ kan tadi disebutkan tidak usah restart ya, ketika running pun bisa diubah-ubah ukurannya. Kalau KVM tidak bisa seperti itu. Ini merepotkan ya kalau seperti itu, tapi ya tergantung ya. Ada di situ ada kelebihan dan kekurangannya.
Selain itu harga yang ditawarkan penyedia KVM biasanya lebih mahal ya karena ya tergantung tadi kalkulasinya karena ada keleluasaan untuk pengaturan hardware gitu ya seperti itu. Maksudnya pengaturan hardware, virtualisasi hard disk, RAM semuanya itu diberikan keleluasaan jadi tidak dipaketkan dari awal gitu ya. Nah, itu pasti akan dikalkulasikannya dan biasanya kalau ada fitur seperti itu pasti lebih mahal. Oke, tidak dapat melakukan overselling seperti di OpenVZ juga ya, sehingga itu ketika overselling tidak bisa dipakai itu akan membuat harga yang didapat itu tinggi ya. Kenapa? Misalkan Anda punya harddisk yang kapasitasnya gede, tapi ternyata tidak terpakai, tetap itu harus disewa gitu, dibayar sewanya. Jadi kan kalau overselling itu yang kapasitas tadi disebutkan kalau di OpenVZ yang tidak terpakai itu bisa disewakan lagi ke orang lain dari kita ya langsung sehingga nanti kan bisa nambah-nambah untuk biaya sewa ke penyedia VPS-nya gitu. Seperti itu KPM ya. Ini kelebihan KPM sistem berdiri sendiri gitu artinya kita bisa memilih maksudnya sistem berdiri sendiri itu berarti semua hardware-nya itu tidak digunakan oleh orang lain ya. Semua hardware yang dalam tanda kutip virtual gitu ya semuanya itu ya kita yang pakai punya host tersendiri gitu ya tidak terganggu oleh VPS lain. Terus kedua untuk sistem operasi bebas bisa Linux atau Windows. Terus bisa menggunakan swap ya. Nah ini kelebihannya itu bisa menggunakan swap virtual memory yang bisa mempercepat dari kinerja pemrosesan data suatu sistem. Itu swap namanya, itu bisa digunakan di sini. Pasti ketika Anda menggunakan swap itu akan berbeda sekali ya kinerjanya dengan yang tidak menggunakan swap sistem operasinya. Biasanya sudah ada remote VNC ya, salah satu program remote. Jadi Anda bisa mengakses server dari manapun Anda berada gitu, memakai remote dan nama programnya VNC. Ini sebenarnya VNC itu program remote yang sederhana ya, kecil sekali gitu ukurannya kalau diinstal juga bisa ya, memungkinkan. Nah, coba kita apa itu VNC ya, bisa dipraktekkan ini karena ini memungkinkan juga di Windows ya. VNC ada VNC berarti VNC ini bisa di Windows atau di Linux, tidak dibatasi oleh node ya, jadi titik host gitu node itu tidak dibatasi artinya host yang kita punya satu node yang tidak yang dipunyai sendiri tidak dipakai oleh orang lain. Jadi node itu tidak dibatasi punya kita gitu ya. Bukan ditambahi dengan digunakan oleh orang lain, tidak. Jadi node-nya istilahnya tidak terbatas. Kekurangan virtualisasi sekali lagi, node itu titik jaringan. Node itu titik satu host jaringan. Kekurangan virtualisasi KVM ada dua. Pertama, tidak bisa overselling ya. Kedua, setup lumayan merepotkan ya, merepotkan tadi sebutnya merepotkan. Merepotkannya tadi karena jika ada perubahan research hardware itu harus di restart dulu ya, di restart dulu seperti itu. Oke. Virtualisasi KVM lebih baik dibandingkan OpenVZ ya, kalau dilihat dari kinerja gitu kan pasti lebih cepat. Namun semuanya dikembalikan ke kebutuhan dan keuangan ya. Karena tadi ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing program virtualisasi tersebut. Silakan ditentukan mana yang lebih Anda butuhkan. Kalau ingin kinerja yang handal ya pasti ke KVM gitu ya. Tapi kalau ingin penghematan keuangan Anda bisa pilih OpenVZ ya, tergantung juga dari traffic Anda ya. Tapi kan biasanya kalau traffic banyak pasti akan ada transaksi yang banyak pula.
ketika transaksi banyak pasti akan mendatangkan uang yang banyak pula gitu kan. Berarti OpenVZ dulu, baru setelah itu banyak uang ya, dan butuh performa daripada kinerja mesinnya, KVM masuk ke KVM ya. Jadi di VPS pun ada program virtualisasi yang sesuai kebutuhan juga, ada level-levelnya gitu ya. Para siswa sekalian, ini hanya 4 ya yang pembelajaran ini. Sampai sini dulu gimana? Ada pertanyaan tentang virtualisasi? Halo? Siswa sekalian, saya tadi ngomong sendiri atau didengarkan nih? Coba saya pengen tahu dulu nih. Dengarkan, Pak. Baik, ada pertanyaan nggak Adilah? Salman, Juan, De Agni? Ya ada Pak. Oke, VPS. Berarti sudah saya anggap jelas ya kalau nggak ada pertanyaan. Ya Pak. Oke, siap. Sebenarnya untuk VPS ini sudah Anda sudah punya perusahaan ya, dan Anda punya website yang mempunyai traffic yang istilahnya sangat ramai gitu, puluhan ribu. Oke, next. Sebentar. Oke, kita sampai jam 9 ya. 5 menit lagi. 5 menit lagi beres nih. Oke, selain kita coba di sini membahas jenis-jenis aja dulu. Terus selain OpenVZ dan KVM, juga ada HVM dan Hyper-V ya. Ini yang ada di buku saja, di buku paket ada HVM dan Hyper-V. Di sini saya tidak akan terlalu banyak membahas HVM dan Hyper-V, berarti ini kalian cari tahu ya. Intinya HVM itu kalau pernah Anda mendengar mungkin ada namanya VMware ya, itu hampir sama. VMware itu yang biasa digunakan oleh selain VirtualBox itu ada VMware itu juga VMware ini ada yang bisa digunakan sebagai program virtualisasi VPS yang namanya HVM gitu. Nah, kalau VMware sendiri itu adalah bentuk sederhananya lah, miniaturnya dari HVM yang biasa digunakan di program virtualisasi VPS ya. Oke, dia bekerja di tingkat kernel, membebaskan pengguna untuk menggunakan hardware secara penuh. Oh, berarti ini HVM juga di atas KVM berarti ya. Hardware daripada suatu server itu bisa saja digunakan oleh satu pengguna nih kalau di HVM ya, walaupun VPS. Tapi satu server yang realnya ya itu bisa digunakan jika dia mampu untuk menyewanya, bisa digunakan oleh satu pengguna VPS ya. Istilahnya virtualisasi tetap, tapi dengan resource yang begitu besar yang bisa digunakan karena ada kebebasan untuk menggunakan resource, hingga sampai satu server yang realnya itu semua resource-nya bisa digunakan untuk divirtualisasikan tuh ya, memakai HVM gitu ya. Tentu dengan biaya pasti lebih dari KVM yang tadi ya, pasti biayanya lebih banyak resource yang disewa, pasti biaya sewanya lebih tinggi ya. Seperti itu. Terus ada Hyper-V. Ini program virtualisasi dari Microsoft. Ya, biasanya ini sudah sebenarnya cocoknya virtualisasi VPS ini di Windows OS ya. Jadi kalau kalian punya pengen memakai program Hyper-V, Anda disarankan itu memakai operation OS-nya, operasi sistemnya itu adalah Windows ya, karena Hyper-V sendiri itu dibuatnya dari Microsoft. Hyper-V termasuk VPS yang lebih mahal ya, karena selain Hyper-V-nya juga kita harus Windows-nya itu dibayar lisensinya. Jadi Anda ini bedanya Linux dengan Windows sendiri kan. Jadi bukan kemarin sih, pernah dibahas. Jadi kalau Linux itu open source, jadi lisensinya itu tidak dibayar. Kalau Windows, kalau kalian pengen VPS Anda memakai
sistem operasi Windows. Selain daripada Hyper-V-nya harus disewa, juga lisensi Windows yang kalian install di VPS juga harus dibeli dulu tuh lisensinya ya. Jadi seperti itu. Windows ini ya berarti Hyper-V ini termasuk memang user friendly ya Windows itu, tetapi memang mahal untuk biaya. Kita sampai slide 25 dulu ya. Kita ada sampai 42. Untuk filenya saya akan insya Allah sharekan di kelas grup kelas 12 untuk baca-baca oleh kalian. Ini ada di paket sih sebenarnya. Oke, itu aja dulu dari saya. Saya cukupkan itu saja dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sekali lagi ada pertanyaan atau tidak, silahkan. Salman gimana? Tidak. Ada ya? Gak ada. Kira kalau nggak ada, saya cukupkan demikian. Kurang lebihnya ya udahlah. Kalau pasti banyak kekurangannya, nanti coba kalian baca-baca lagi tentang VPS ini. Dan bahasan saya sih juga belum beres. Oke. See you next time. Sampai bertemu kembali pada pertemuannya yang lain untuk ASJ. Itu saja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting kan for all.